Disclaimer. Tokoh dalam cerita ini adalah karakter fiksi yang dibuat hanya untuk keperluan hiburan. Kemiripan nama, sifat, atau kejadian dengan individu, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Cerita ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan atau mewakili individu atau kelompok tertentu. Bayangkan, sebuah rumah tua berdiri di tengah pekarangan yang sudah lama ditinggalkan. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya berdebu, dan setiap sudutnya terasa seolah mengawasi setiap gerakanmu. Rumah itu memiliki sejarah kelam. Konon, ada seorang wanita yang menjadi penghuni abadi di sana. Dan siapapun yang mencoba tinggal di rumah itu tidak pernah benar-benar sendirian. Suatu hari, sebuah keluarga kecil pindah ke rumah itu. Pak Arman, istrinya Bu Rina, dan anak mereka, Dinda. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka di dalam rumah itu. Suara langkah kaki di atas lantai kayu, pintu terbuka dengan bunyi berderit. Malam pertama, segalanya terasa biasa. Tapi saat tengah malam, suara aneh mulai terdengar. Suara ketukan pelan di dinding, lalu suara wanita berbisik, "Pergilah." Dinda, gadis kecil berusia 10 tahun, terbangun. Ia melihat keluar jendela, dan di sana berdiri seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia diam, hanya menatap rumah itu. Dinda membangunkan ibunya. "Dinda," suara gemetar. "Ibu, di luar ada perempuan." Dia menatap ke arah kita. Bu Rina mengintip keluar, tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Rina berbisik, "Mungkin kamu cuma mimpi, nak. Ayo tidur lagi." Tapi, apakah benar hanya mimpi? Malam berikutnya, suasana semakin aneh. Televisi menyala sendiri, suara langkah kaki terdengar di lantai atas, dan yang paling mengerikan, Dinda mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suara Dinda tertawa kecil, lalu terdengar seperti sedang berbicara dengan seseorang. Pak Arman, "Nak, kamu bicara dengan siapa?" Dinda datar. "Dengan kakak. Dia bilang dia tinggal di sini." Suara jantung berdetak kencang, latar belakang musik semakin mencekam. Pak Arman merasa ada yang tidak beres. Suatu malam, ia memasang kamera di beberapa sudut rumah. Pagi harinya, ketika ia memeriksa rekaman, ia terkejut. Di rekaman itu, terlihat jelas. Di ujung lorong, ada sosok wanita berbaju putih. Berdiri diam, menatap ke arah kamera. Wajahnya hitam, kosong, dan tidak berbentuk. Suara nafas berat dan gema menyeramkan. Pak Arman segera membawa keluarganya keluar dari rumah itu. Ia memanggil seorang paranormal untuk menyelidiki. Paranormal itu berkeliling rumah, menutup matanya, merasakan energi yang ada di dalamnya. Paranormal, suara pelan tapi tegas. "Dia, wanita itu, dulunya tinggal di sini. Dia tidak bisa pergi. Dia mati karena terbakar di kamar atas." Suara api menyala dan jeritan wanita menggema di latar belakang. Paranormal itu kemudian melakukan ritual untuk menenangkan arwah wanita tersebut. Lilin dinyalakan, doa-doa dilantunkan, udara terasa semakin berat, lalu tiba-tiba suara pintu tertutup keras, angin berhembus kencang, suara wanita menjerit kesakitan. Setelah ritual selesai, rumah itu kembali tenang. Tapi, apakah benar-benar sudah berakhir? Malam terakhir sebelum keluarga itu pindah, Dinda menggambar sesuatu di buku gambarnya. Saat ibunya melihat, darahnya langsung berdesir. Di gambar itu, ada seorang wanita berbaju putih, berdiri di sudut kamar, tersenyum ke arah mereka. Dan di bawah gambar itu, tertulis satu kalimat dengan huruf yang bergetar. "Aku tidak akan pergi."